Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Pak. Maaf, loh. Makasih Bu. Makasih ya Bu. Ini izin minta waktunya sebentar ya Bu. Ini sesuai dengan janji kemarin, saya mau mensupervisi hari ini. Apakah ada bisa saja Bu? Iya. Nah, sebelum nanti saya observasi pembelajaran Ibu, sebelumnya saya memberikan beberapa pertanyaan. Apakah siap Ibu untuk menjawab Bu? Oke, terima kasih Bu atas waktunya. Mohon maaf mengganggu aktivitasnya pada pagi hari ini. Di sini yang pertama mau saya tanyakan, kira-kira nanti Ibu mau membawa pelajaran apa Bu untuk saya supervisi Bu? Hari ini kebetulan ada untuk jadwal hari ini adalah 3 jam. Praktikum. Dagang dan masak. Oke, terima kasih Bu. Jadi kira-kira nanti ini tujuan pembelajaran Ibu apa untuk hari ini? Untuk hari ini kita membahas mengenai apa itu biaya, akuntansi biaya, pengelolaan biaya, dan mengenai biaya-biaya yang ada di dalam perusahaan manufaktur. Selama proses pembelajaran kira-kira apa permasalahan yang Ibu hadapi di dalam kelas? Permasalahan yang sering saya hadapi ya di dalam kelas itu mengenai video pembelajaran ya Pak ya. Video pembelajaran yang kurang bervariasi ya, betul. Memang betul. Setidaknya dengan menggunakan media pembelajaran yang bervariasi sehingga peserta didik kita lebih tertarik ya pembelajaran tersebut. Kira-kira nanti apakah Ibu bersedia saya observasi Ibu? Boleh Pak. Kapan kira-kira waktunya Bu Ibu bersedia? Hari ini juga. Oke, makasih banyak Bu. Nanti selama proses pembelajaran ini kira-kira Ibu berharapkan dapat dukungan dari siapa saja? Pada saat pembelajaran ini ya tentunya saya mengharapkan dari kepala sekolah terutama teman sejawat bisa diberikan dan bisa lakukan itu sejawat dengan kebutuhan komunitas belajar. Oke Bu, makasih banyak Bu. Mudah-mudahan nanti selama observasi apa yang kita masalahkan, apa kira-kira permasalahan yang kita hadapi bisa kita tuntaskan bersama-sama ya Bu. Oke Bu. Terima kasih Bu atas waktunya untuk sebelum ini observasi. Jadi nanti ketika observasi saya juga boleh di dalam kelas melihat Ibu bagaimana proses pembelajaran ya Bu ya. Oke, terima kasih banyak Bu. Iya Pak, terima kasih. Assalamualaikum, selamat pagi. Iya pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Ibu. Pagi Ibu. Silakan. Semangat hari ini? Semangat Ibu. Alhamdulillah. Terima kasih atas kehadiran anak-anak Ibu. Alhamdulillah lengkap semua. Alhamdulillah. Mudah-mudahan materi kita ini bisa atau bisa kalian pahami, minimal bisa kalian mengerti apa yang mau kita bahas hari ini. Jadi Ibu di sini hari ini kita membahas mengenai praktikum akuntansi perusahaan jasa, dagang dan manufaktur. Buku paketnya dibahas semua? Oke, jadi sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa biar lancar semua hati dan pikiran kita di dalam kelas ini. Jadi pimpin dulu doa kali. Sebelum kita mulai pelajaran yang dalilnya kita berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Lanjut ya, ini kita membahas mengenai KD.320, yaitu membahas mengenai menganalisis dokumen sumber ya, dokumen sumber dan dokumen pendukung pada perusahaan manufaktur mengenai harga pokok pesanan dan harga pokok proses. Jadi sebelum lanjut di kelas 10 kita
kita sudah membahas mengenai perusahaan jasa. Di kelas 11 kita sudah membahas mengenai perusahaan dagang. Jadi untuk di kelas 3 ini kita membahas mengenai perusahaan apa? Manufaktur. Ya, ada yang tahu perusahaan manufaktur? Bergerak di dalam itu? Makanan kah? Atau sejenis apa? Belum tahu. Oke, jadi di sini Ibu menjelaskannya mengenai melakukan di titik tidak itu melakukan atau pengecekan dokumen sumber mengenai perusahaan manufaktur. Jadi tujuan kita mempelajari ini ya, tujuannya kita mempelajari perusahaan manufaktur ini nanti berkaitan dengan bisa dari kalau kalian bekerja nanti perusahaan manufaktur. Jadi ini kita tujuannya mempelajari itu yang pertama adalah kita mengetahui apa itu dengan biaya di perusahaan manufaktur. Tujuannya biaya itu apa? Lalu harga pokok. Di sini harga pokok pesanan dan harga pokok proses. Jadi di harga pokok dan pesanan ini kalau perusahaan manufaktur yang dijual adalah barang tidak jadi, artinya perlu proses. Kalau jasa kita menjual jasa, kalau dagang kita menjual produk jadi. Tapi kalau di perusahaan manufaktur barangnya belum jadi. Udah bisa, udah ada tahu kemana arah perusahaan manufaktur? Udah tahu kemana dia arahnya? Perusahaan bergerak di bidang apa? Oke, terima kasih ya. Tepuk tangan dulu untuk Silat. Ya, berarti udah nalar kan? Ada kerja. Ini biasa aja. Belajarnya kan itu ada. Kan kita belajarnya santai, tapi kita ada sertifikat atau ada semangat untuk mengetahuinya. Jadi itulah tujuan kita mempelajari ini. Jadi sebelum Ibu membagi ada ini LKPD untuk tiap kelompok, ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 ya. Ada pertanyaan dari anak-anak Ibu? Gimana Bu? Ya, kelompok 1. Contoh manufaktur itu apa Bu? Oke, perusahaan manufaktur contohnya tadi udah ada temannya yang menyebutkan. Contohnya adalah pabrik. Pabrik ini bisa berbentuk CV, juga bisa berbentuk PPD. Ya, oke. Makasih. Oke, ada lagi ya? Kami Bu. Ya. Apa perbedaan perusahaan dagang dengan perusahaan manufaktur? Oke, terima kasih untuk kelompok 2 ya. Perbedaannya jelas berbeda. Kalau dia perusahaan dagang, barangnya udah siap dijual, seperti yang ada di supermarket atau minimarket, udah tanpa diubah wujudnya. Kalau manufaktur masih ada prosesnya. Barang setengah jadi, diproses barang jadi ya, baru siap dijual. Itulah tadi ada di pabrik. Ya, ada lagi? Kami Kelompok 3, oke. apakah sama laporan keuangan manufaktur dengan jasa atau dagang? Oh, laporan keuangannya ya. Untuk laporan keuangan dari perusahaan jasa, perusahaan dagang, perusahaan manufaktur itu sama. Cuman bedanya di manufaktur harga pokok ya, ada harga pokok karena ada tadi barang yang diproses melalui pesanan atau melalui proses. Jadi ada harga pokok penjualan. Itu cuma itu bedanya di harga pokok. Oke. Ada lagi ya? Oke, berarti kalau tidak ada Ibu kasih ini ada LKPD ya, didiskusikan ya. Silakan didiskusikan.
Ikutan kelompok 1. Sudah siap? Sudah siap apa belum? Sudah Ibu. Sudah? Kelompok 1 udah? Kelompok 2? Sudah Ibu. Kelompok 3? Ibu. Bisa Ibu minta antar ke depan? Bisa Ibu. Oke. Oke, dari hasil yang kalian diskusikan, alhamdulillah sudah baik jawabannya. Berarti sudah paham dengan materi akuntansi perusahaan. Belum Pak? Jadi sebelum Ibu tutup, ada yang belum jelas? Tidak Ibu. Jadi untuk minggu depan materi kita mengenai penggolongan biaya, ya, penggolongan biaya. Boleh bahannya nanti dilihat di buku masing-masing ya. Demikian hari ini. Terima kasih. Sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Pak. Gimana, masih semangat Bu, masih sehat? Alhamdulillah semangat Pak. Makasih banyak Bu, tadi saya sudah observasi Ibu pasca proses pembelajaran. Jadi tadi di awal Ibu menyampaikan permasalahannya adalah memang menyediakan media pembelajaran yang relevan ya. Memang betul, apalagi di sini kita adalah perusahaan jasa dan manufaktur. Kira-kira media seperti apa nanti yang Ibu harapkan ke depannya supaya pembelajaran di kelas lebih enak, lebih relevan, anak-anak pun lebih tertarik. Seperti apa caranya? Ini medianya kan Pak praktek, kalau bisa kami praktik lah. Oh, apa langsung kunjungan industri? Oh, oke, itu yang sudah lebih untuk siswa nanti lebih tahu bagaimana dunia nyatanya. Oh, oke. Ada praktik mungkin Pak. Langsung praktek ya, betul Bu ya. Jadi sudah mantap Bu prakteknya tadi. Proses pembelajarannya sudah cukup bagus. Jadi untuk kedepannya memang harus sama kita kerjasama untuk menyediakan media pembelajaran tadi sesuai yang Ibu sampaikan. Permasalahan adalah menggunakan media pembelajaran. Jadi terima kasih banyak Bu. Mudah-mudahan pembelajaran kedepannya lebih mantap lagi. Medianya kita siap, kita di sini adalah satu tim silahkan kita berbagi pengalaman. Setidaknya ini adalah tujuan kita adalah untuk kenyamanan peserta didik kita dalam pembelajaran di kelas kita. Jadi kira-kira apalagi yang Ibu harapkan ke depannya untuk pembelajaran kita lebih lagi untuk siswa kita selain media? Selain media Pak, kalau bisa kita mengikuti pengalaman. Oh betul, pengalaman mereka ya, gitu lomba-lomba ini. Terima kasih Bu waktunya untuk hari ini. Saya sudah mengganggu untuk observasi hari ini. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan kita sebagai tenaga pengajar mendapat berkah dan mendapat diberi kesehatan untuk mencerdaskan anak bangsa. Terima kasih banyak Bu waktunya Bu. Terima kasih. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam.